Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu material yang cukup menarik untuk kita diskusikan di dalam mempelajari listrik statis. Sebelumnya pada bab-bab yang lalu, listrik statis yang kita bicarakan adalah mengenai sumber muatan yang statis yang menimbulkan medan listrik di suatu tempat. Jadi sumber muatan yang sudah kita diskusikan di bab-bab yang lalu itu adalah sumber muatan yang berada di dalam ruang vakum. Nah, bagaimana kalau sumber muatan itu sekarang ada di dalam sebuah material? Bagaimana karakter dari material ini sendiri? Ada dua material yang terlibat di dalam listrik statis ini, yaitu yang pertama adalah konduktor, yang kedua adalah isolator. Pertama kita akan membicarakan tentang materi konduktor. Ya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana karakter dari muatan-muatan yang berada di dalam atau yang terlibat di dalam konduktor. Di dalam listrik statis ini, maka yang akan kita diskusikan penekanannya adalah konduktor di dalam kesetimbangan elektrostatis. Nah, pertama kita akan membicarakan tentang sifat-sifat dasar dari konduktor. Apa perbedaan mendasar antara konduktor dan isolator? Di dalam isolator, contohnya seperti sebuah gelas, kaca, atau karet, maka setiap elektron itu terikat kuat gitu ya dalam setiap atom penyusun dari isolator itu. Sedangkan di dalam sebuah konduktor, yaitu di dalam logam misalnya, maka sifatnya sangat berlawanan dengan sifat isolator. Jadi di dalam konduktor ini satu atau lebih ya. Jadi satu elektron atau beberapa elektron pada setiap atom itu diizinkan untuk menjadi bebas apa? Bebas berkeliaran, ya, berkeliaran di dalam material konduktor tersebut. Di dalam konduktor cair ada konduktor cair ya, seperti misalnya air garam, maka yang diizinkan untuk bergerak secara bebas itu adalah ion-ionnya. Konduktor dikatakan sebuah konduktor yang sempurna adalah sebuah material yang mengandung unlimited free electron. Jadi memiliki elektron-elektron bebas yang tidak terbatas jumlahnya. Pada kehidupan yang nyata, konduktor semacam ini tidak ada. Konduktor yang sempurna itu tidak ada. Akan tetapi ada beberapa substansi atau material yang mendekati sifat-sifatnya mendekati konduktor yang sempurna.
Maka dari definisi elektron tersebut dalam pembicaraan di dalam elektrostatika, maka sifat-sifat yang ideal dari konduktor itu yang akan kita bahas. Jadi pendekatannya kita menggunakan konduktor yang mendekati ideal. Jadi maksudnya banyak sekali atau memiliki atau mengizinkan elektron-elektron bebas untuk bergerak ya di dalam material konduktor. Kalau kita bicara tentang konduktor di dalam elektrostatika, jadi ada dua istilah yang penting. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan konduktor, yang kedua apa yang dimaksud dengan kesetimbangan elektrostatis. Tadi sudah kita bicarakan bahwa konduktor itu adalah sebuah material yang mengizinkan elektron-elektronnya itu bergerak ya secara bebas. Sedangkan elektrostatik di sini atau bisa kita katakan sebagai elektrostatic equilibrium atau kesetimbangan elektrostatik adalah kondisi di mana muatan-muatan itu tidak bebas bergerak. Ya, jadi ada dua hal yang kontradiktif gitu ya. Konduktor sendiri mengizinkan elektron itu bebas bergerak, tetapi kondisi kesetimbangan elektrostatis menunjukkan bahwa muatan-muatan itu stationary. Ya. Jadi di dalam konduktor itu elektron-elektron itu bebas bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Jadi kalau ada medan listrik, maka elektron-elektron itu akan bebas bergerak. Sedangkan di dalam kesetimbangan elektrostatik, elektron itu tidak boleh bebas bergerak karena elektronnya atau muatan-muatan yang terlibat itu harus stasioner. Kesimpulannya, kalau elektron itu bebas bergerak itu disebabkan oleh medan listrik, maka kita bisa katakan bahwa konduktor di dalam kesetimbangan elektrostatik menunjukkan bahwa tidak ada medan listrik yang hadir di dalam konduktor itu. Kalau ada medan listrik di dalam konduktor, maka pasti elektron-elektron bebasnya akan bergerak. Jadi ini satu poin. Maka konduktor di dalam kesetimbangan elektrostatik artinya tidak ada medan listrik di dalam konduktor. Jadi di sini dikatakan yang pertama, E sama dengan 0 di dalam sebuah konduktor. Kenapa? Karena jika di dalam konduktor itu ada medan listrik, maka muatan-muatan bebas itu akan bergerak dan kondisi elektrostatik tidak kita dapatkan. Ya. Sehingga kalau kita ingin membahas atau membahas tentang konduktor di dalam kesetimbangan elektrostatik atau di dalam elektrostatik, maka kita bisa simpulkan bahwa tidak ada medan listrik di dalam konduktor supaya tidak ada muatan yang bergerak. Jadi di sini dikatakan kita tidak mendapatkan kondisi elektrostatis jika konduktor itu di dalam konduktor itu ada muatan yang bergerak. Kita bisa membuktikan ini ya. Yang pertama, apa yang terjadi ketika kita meletakkan konduktor pada sebuah medan listrik E0 misalnya. Jadi kita meletakkan sebuah material logam di dalam sebuah medan E0.
awalnya medan E0 ini akan membangkitkan muatan-muatan positif searah dengan medan tersebut dan membangkitkan muatan-muatan negatif berlawanan arah dengan medan listrik dari luar ini tadi E0. Jadi secara praktis hanya muatan-muatan negatif atau hanya elektron-elektron yang bergerak. Tetapi ketika mereka bergerak ke kanan gitu ya, the right side is left with a net positive charge atau the stationary nuclei, so it doesn't really matter which side move. Sebenarnya tidak benar-benar muatan itu bergerak. Jadi intinya di dalam konduktor itu tidak ada medan listrik atau E sama dengan 0. Jadi kalau kita membicarakan konduktor di dalam elektrostatika, artinya di dalam konduktor itu E-nya sama dengan 0.